Pemirsa, semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan sejumlah selebritas tanah air juga saat ini memberikan dukungan pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Langsung saja kita bergabung ke Media Center gugus tugas COVID-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Baiknya atau dukungan para selebritis ini dalam memerangi pandemi COVID-19 sendiri. Menurut saya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan figur publik sejauh ini dengan segala kampanye yang dilakukan lewat media sosial itu sudah sangat efektif sekali. Karena figur publik harus sadar bahwa kekuatan yang paling utama adalah karena nama baiknya, reputasinya. Bagaimana seorang pesohor itu ketika dia menyampaikan sesuatu itu berpengaruh secara psikologis karena masyarakat merasa mengenal dia dari karya-karyanya. Lain dengan orang-orang pada umumnya yang ketika dia disorot kamera kemudian kita masih harus berpikir ulang, ini siapa ya, jabatannya apa ya, dan apa kaitannya dengan isu-isu terkini. Tapi figur publik selalu punya alasan untuk tampil, tinggal narasinya. Dan saya merasa bahwa rekan-rekan saya selama ini, para seniman, sudah melakukan yang terbaik lewat kreativitas mereka masing-masing, dan itu harus dilanjutkan. Ya, apalagi karena masyarakat sudah mengenal wajah api figur para selebritis tadi, mungkin bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para figur tadi mungkin lebih didengar oleh masyarakat gitu. Betul, lebih cepat diterima dan biasanya memang paling berpengaruh di otak. Karena apa? Karena ada pengenalan lebih dulu sebelum dia bicara mengenai isu terkini. Baik, terus selama menghadapi pandemi kurang lebih 2 bulan ini, kegiatan Bung Coki apa yang bisa dikatakan untuk memerangi COVID-19? Kegiatan utama semua dimulai dari rumah. Benar-benar semua dari rumah. Tentu ini juga ada kerugian dari sisi kami, para pekerja seni, karena banyak acara yang dibatalkan, kemudian juga harus ditunda, entah sampai kapan akan dimulai, dan kami harus hidup dari tabungan. Ini semua adalah resiko yang memang bukan hanya kami saja yang hadapi. Saya yakin kita semua menghadapi hal yang sama. Tetapi apa yang menjadi anjuran pemerintah adalah yang terbaik bagi kami, khususnya buat saya dan keluarga, karena toh ketika di rumah ini memecahkan rekor baru saya udah 2 bulan 24 jam di rumah. Belum pernah selama ini 24 jam di rumah selama 2 bulan penuh. Baru sekarang, dan akhirnya mau tidak mau otak mulai bekerja, mau tidak mau kita cepat menanggapi WA, Instagram, DM, apapun yang isinya mengajak kolaborasi untuk membuat sesuatu yang sifatnya adalah tren positif. Dan sebagian pekerjaan kami lakukan juga dari rumah. Bela negara dengan tinggal di rumah. Gitu ya. Itu cocok kali Kolonel. Mantap itu. Nah, kalau Mbak Olip sendiri gimana menurut Mbak Olip? Kalau yang saya lihat ini memang public figure ini sudah sangat baik ya, semangat gotong royongnya itu yang benar-benar saya lihat dari Instagram, dari hari ke hari satu dan lainnya, mereka sibuk juga sama-sama membuat bagaimana penggalangan seni ya. Betul. Penggalangan melalui kesenian tentu saja karena public figure, jadi melalui kesenian, dan dia menggalang dana untuk disalurkan kepada korban yang terdampak COVID gitu. Nah, jadi saya rasa semangat gotong royong ini yang Indonesia ini harus kedepankan. Karena saya juga membaca artikel di luar negeri bahwa Indonesia ini the most generous country. Negeri yang paling dermawan gitu kan. Jadi di sini benar-benar kita menunjukkan adanya musibah ini, tetapi membangkitkan ini semangat gotong royong kita. Jadi mungkin pemerintah melakukan PSBB, pembatasan berskala besar, dan ini juga merupakan saatnya kita menunjukkan kita bisa gotong royong dengan skala besar gitu. Nah itu, kebetulan yang sudah saya lakukan, saya bukan tipe atau kebetulan aja gitu, banyak sekali kegiatan justru pada musim pandemi ini. Jadi hampir setiap hari saya harus keluar rumah. Nah dengan itu saya mengikuti protokol kesehatan dengan selalu cuci tangan. Dan yang paling penting, saya sebelum keluar rumah, saya itu olahraga di pagi hari. Gitu. Olahraga di pagi hari, kalau bisa jam 10 pagi paling ideal, karena matahari jam 10 itu paling bagus. Tetapi kadang-kadang jam 10 udah ada di sini gitu. Jadi kadang-kadang olahraga ditukar atau lebih pagi lagi. Cuman atau ditukar nanti menjelang buka puasa. Dan karena sekarang ini adalah bulan Ramadan itu kan identik dengan berbagi ya. Dengan berbagi, karena sesuai anjuran agama kita mengeluarkan zakat. Jadi di musim pandemi ini udah banyak masyarakat yang ekonominya kurang, juga banyak yang membutuhkan karena terdampak dari COVID ini gitu. Jadi kita di sini juga akan kebetulan besok sekalian
sosialisasi, dan ini kegiatan juga bersama-sama dengan gugus tugas, dengan MPR dan BPIP dan seluruh 8 lembaga negara. 8 lembaga negara. 8 lembaga negara itu akan bersatu menggelar konser berbagi kasih. Dan besok akan live di TVRI jam 19.30 dan relay di TV swasta lainnya. Di sini saya mencoba membuat kegiatan yang, aduh aku baru ketemu Coki sekarang, kalau enggak bergabung nih. Iya, nggak apa-apa, nanti kita viralkan. Aduh, karena tadi kepikiran kan, karena banyak pekerja seni yang tidak ada kegiatan sehingga penghasilan berkurang. Nah, dengan adanya ini kita sama-sama membuat tetap ada kegiatan, dan hasilnya nanti akan disumbangkan. Yang pertama kita akan sumbangkan untuk para seniman di Indonesia dan juga masyarakat yang terdampak COVID lainnya tentu saja. Nah, di sini juga menarik banget karena Pak Presiden juga mendukung dengan mendatangani sebuah motor, dan motornya akan dilelang nanti besok. Dan itu juga akan kita serahkan kepada masyarakat terdampak COVID. Berarti jangan lupa besok saksikan jam 19.30 di TVRI. Dan stasiun TV lainnya, swasta, baik, akan merelay. Kemudian saya ke Mbak Marcella. Iya. Kalau Mbak Marcella sendiri ngapain aja nih selama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Nah, kalau saya, Pak, saya terus terang ya, karena mungkin saya ini punya anak 2. Jadi saya terus terang saya harus menjaga diri saya terutama, karena saya harus menjaga yang di rumah kan. Tetapi jadi sekitar 2 bulan saya lebih banyak mengerjakan seluruh aktivitas dari rumah. Karena saya percaya sekali kita harus punya disiplin itu untuk kita memutus mata rantai COVID, untuk kita flattening the curve. Artinya lebih baik kalau tidak ada emergensi atau urgensi kita stay di rumah, kita bekerja di rumah. Tetapi kita di rumah bukan berarti kita tidak produktif dan kita tidak melakukan apapun gitu. Iya, nah, kalau ditanya dari sisi pekerja seni atau public figure, saya melihat beberapa rekan pekerja seni, musisi dan lain sebagainya sudah banyak melakukan hal-hal yang cukup efektif, hal-hal yang sangat positif. Tidak hanya mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai, tetapi juga kita berkolaborasi, kita memberikan semangat gotong royong, semangat berbagi, semangat solidaritas untuk membangun sesama. Nah, contohnya yang kami lakukan dari Persatuan Artis Film Indonesia, Pak, kemarin ini awal saya langsung mengambil inisiatif untuk galang dana untuk pekerja seni. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kebetulan saya dari dunia perfilman, Pak. Perfilman ini sektor daripada industri kreatif atau sektor seni yang mungkin terkena impact paling besar di masa pandemi. Katakanlah di bulan pertama itu 5 produksi stop, otomatis 500 kru jobless. Dan dunia film ini adalah kena dari hulu ke hilir. Jadi proses syuting karena harus dilaksanakan begitu banyak orang tidak bisa dilakukan, bioskopnya pun tutup, segala produksi yang sudah siap tayang harus berhenti. Dan rata-rata pekerja seni ini juga masih banyak adalah pekerja non formal, pekerja harian, ya, yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan kepada dunia seni dan kepada dunia film, sehingga mereka betul-betul nol penghasilan di saat sekarang. Jadi kita dari teman-teman artis, dari teman-teman pekerja seni peran mengambil inisiatif untuk menggalang dana dari kita untuk kita, dan kita alhamdulillah sudah 2 minggu lalu kita distribusikan bantuan kepada 250 pekerja film, dan sekarang kuarter kedua kita melanjutkan bekerja sama dengan kitabisa.com dan Setali, kita bikin lelang barang artis yang mana nanti hasilnya ini juga akan kita donasikan untuk tidak hanya pekerja film tetapi pekerja seni lebih luas lagi. Dan saya dari Parvi juga mendukung kegiatan berbagi kasih untuk besok konser amal ya, menggalang dana bersama, dengan kita juga mempersembahkan 1 lagu, ada karya Mas Eros Jarot, jadi kita kayak rekaman masing-masing dari rumah masing-masing. Di sini kita sama-sama memberikan semangat, ya artinya semangat solidaritas, semangat bergotong royong untuk kita membangun kebersamaan hand-in-hand dan menebar rasa kepedulian terhadap sesama. Saya pikir sementara ini itu adalah emergency action yang bisa kita lakukan. Gitu. Tapi setelah ini kita juga harus berpikir ruang apa yang bisa kita lakukan, bekerja dari rumah tetap produktif, teman-teman tetap bisa berkarya, teman-teman tetap bisa bekerja, tetapi dengan protap COVID. Saya pikir itu perlu kita lakukan karena kita tidak bisa memberikan bantuan secara terus-menerus. Gitu. Baik, terima kasih Marcella. Nanti saya akan kembali ke Marcella. Nah, Bung Coki, Mbak Olive, ya, ini kan tadi seni. Saya juga menyadari bahwa seni itu sebagai terapi sebenarnya. Banyak orang sembuh juga kan karena nyanyi-nyanyi, melukis gitu ya. Jadi memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang terpapar, itu juga sebuah
sebenarnya dukungan ya. Gitu. Iya, karena kan membuat hati jadi gembira, gitu kan, menghibur hati jadi gembira itu sebenarnya obat dari segala obat ya. Setuju sekali. Ya, Setuju ya. sekali. Nah, tetapi ini kan kalian yang artinya menyadari bahwa harus berkontribusi banyak untuk mendukung dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Betul. Tetapi ada juga nih rekan-rekan kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita juga yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang pandemi COVID-19 ini. Menyatakan bahwa COVID ini adalah teori konspirasi dan sebagainya. Ada yang menyatakan bahwa COVID ini nggak ada gitu. Saya bahkan siap untuk disuntik dengan virus COVID-19. Nah ini gimana Bung Coki, menurut Bung Coki? Menurut saya sekalipun ada teori di sana, tetapi sekarang kita mengalami yang namanya praktek. Kita mengalami yang namanya wabah ini, pandemi ini bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang luput. Memang kita ada di rumah yang berbeda, kendaraan berbeda, perahu berbeda, apapun istilahnya. Tapi ini adalah wujud daripada apa yang harus kita hadapi bersama. Teori boleh ada, pemikiran orang boleh berkembang, hayalan imajinasi adalah salah satu cara bertahan hidup. Kita hargai, tetapi yang paling penting adalah apa yang di depan mata. Jadi ketika hasilnya sudah ada, menelan korban jiwa, kemudian juga penyebaran virus yang begitu cepat ini, sudah kita baca literasinya, itu fakta. Itu data dan kita tidak perlu membingungkan diri kita dan ngajak orang lain untuk ikut bingung dengan sebuah teori yang dasarnya belum tentu bisa dibuktikan. Artinya kita bicara faktanya saja gitu ya. Hadapi saja fakta dan prakteknya sekarang. Karena sekalipun saya yakin orang yang ngomong teori konspirasi ini, mereka juga mengalami bahwa mereka harus di rumah. Dan kalaupun mereka berani membuka celah bagi tubuh mereka, mereka akan kena virus. Saya selalu bilang ini, Kolonel, saya katakan begini, virus ini tidak mengenal pasukan khusus. Betul. Ya. Siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Nah kalau Olip gimana Olip? Kalau saya melihat Indonesia itu kan besar dan kaya selalu akan perbedaannya. Berbeda pulau, berbeda suku, dan tentu saja kita harus menghargai setiap perbedaan pendapat gitu. Karena kita punya latar belakang yang berbeda. Kalau saya melihat ini, apapun yang terjadi, mau konspirasi ataupun ini virus hoax atau apa, yang penting yang menurut saya, yang pasti itu Tuhan mengizinkan karena ini terjadi. Betul. Gitu. Jadi apapun itu ya kita berusaha mengambil hikmah saja yang terbaik dari apa sih? Ada apa ini dunia? Kenapa kita harus direbahkan untuk sementara? Ada apa? Nah jadi saya lebih mengambil hikmahnya. Dan kemudian untuk saya kalau kita bicara mengenai virus, itu sebenarnya yang harus boleh bicara itu virologi atau imunologi. Yang memang ahlinya gitu. Ahlinya. Kalau saya bicara tentang virus lucu, karena latar belakang saya mah bukan kedokteran gitu. Tapi dokter juga harus imunologi atau virologi. Itu yang tepat untuk berbicara mengenai virus. Nah, jadi kalau saya, mungkin saya boleh menggambarkan sedikit, ini pendapat saya, bukan virologi, tapi ini semacam cancer ya. Kalau cancer itu kan sudah ada di badan kita, tapi bisa bangkit atau tidak dengan pola hidup dan sebagainya. Dan saya melihat ini sebenarnya ini memang sudah ada juga di badan kita atau di sekitar. Cuman bagaimana ini bangkit atau tidak. Makanya tadi dengan menjaga kebersihan, mungkin yang selama ini kan kalau Islam juga mengajarkan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mungkin kita diingatkan lagi untuk bisa lebih bersih gitu. Terus juga mungkin dengan adanya kita di rumah, alam ini sedang bekerja membersihkan, ozon itu jadi baik. Saya ini sibuk setahun ini, sibuk nanam-nanam pohon keliling kota. Kadang pesawat pagi, harus pulang balik sore, nyampe rumah malam. Tapi dengan kita sebulan nggak nyampe tuh clean semuanya. Mana pernah kita ngelihat langit Jakarta sampai clear gitu ya, clear sky. Nah artinya di situ saya lebih menikmati ini sebagai karunia Tuhan. Memang kalau kita selalu mengambil dari negatifnya, bersedih, berkecil hati dan sebagainya, ya itu ya sedih gitu. Dan itu adalah yang membuat kita itu jadi sedih atau panik, itu jadi sakit beneran. Nah padahal virus itu kalau saya lihat, ini memang tadi kan kalau di rumah sakit pun saya melihat dari pasien yang bicara mengenai bagaimana Anda waktu di rumah sakit, pengalaman apa yang didapat. Pada akhirnya ini tidak ada dikasih obat yang pasti, tetapi bagaimana dibangkitkan semangatnya gitu, dibangkitkan semangat. Artinya kalau kita bisa membangkitkan semangat kita sendiri, mengapa kita harus di rumah sakit? Kalau kita bisa menghormati protokol kesehatan, walaupun kita kadang setuju atau tidak, ya kita hormati, ya kita tidak menyusahkan orang lain. Mungkin saya lebih melihatnya sebagai hikmah, sebagai jangan sebuah kepanikan, gitu. Jadi kalau saya memakai masker itu karena saya menghormati protokol kesehatan. Cuman orang lain jadi seolah-olah ini kan kesan panik gitu. Padahal kita pakai, anggap aja nih debu, kan muka kita jadi nggak jerawatan, ya kan, jadi cantik tetap gitu. Jadi semua itu harus kita lihat, tanggapi dengan secara positif itu. Ambil sisi positifnya dari kejadian yang ada gitu ya. Nah saya kembali ke Marcella.
Menurut Marcella sendiri gimana? Bagaimana caranya kita melibatkan lebih banyak lagi peran entertainer atau selebritis dalam rangka pencegahan atau perang melawan COVID-19 ini? Sebetulnya dengan yang sudah dilakukan saat ini ya Pak, itu sudah cukup efektif. Saya pikir seperti tadi juga kata Coki, bahwa public figure ini punya magnet, punya kekuatan lebih dalam daya mempengaruhi psikologi masyarakat, karena mereka punya banyak orang yang put respect dan sudah istilahnya tuh ngefans, mungkin punya banyak fans, dan ini sangat membantu ketika mereka sama-sama menyampaikan informasi tentang awareness COVID. Yang paling penting saat ini adalah menurut saya penyebaran informasi itu terpadu, penyebaran informasi itu benar adanya, kita sama-sama bisa mereduksi dan membuat masyarakat tuh clear mana yang hoax, mana yang benar. Jadi saya pikir informasi-informasi mengenai kesehatan itu perlu disosialisasikan secara benar, khususnya tentang COVID. Bahaya penularannya, bagaimana penularannya dan lain sebagainya, sehingga tidak membuat masyarakat itu bingung atau justru misleading. Nah, kalau buat saya sendiri melihat pandemi ini, segala sesuatu yang datangnya betul-betul tanpa peringatan pasti membuat sebagian masyarakat ada yang shock, ada yang stres, tapi ada yang menerima dan bisa hidup berdampingan dengan ini. Jadi sekarang ini kita kayak lagi perang. Ya, kita melawan musuh bersama-sama, tetapi melawan musuh ini memang kita harus bersatu, tetapi bersatu saat ini bukan berarti ini kita harus dekat. Saya melihatnya musuh yang satu ini harus kita kalahkan, bisa kita kalahkan jika kita saling menjaga jarak. Gitu. Jadi kita mulai dengan hati yang bersih, kita dengan tangan yang bersih, makanya kita harus selalu cuci tangan, kita harus melonggarkan barisan kita agar musuh ini lewat dan mati. Dan di saat itulah nanti kita akan ada waktunya untuk kita bisa berkumpul kembali, bersama kembali. Tapi saya percaya sekali bahwa saat ini Tuhan untuk sesuatu yang pasti ini kita sama-sama harus menyebarkan informasi yang benar, menjaga imunitas tubuh kita. Karena hanya itu, karena saya melihatnya sekarang ya artinya Indonesia tidak melakukan lockdown, ya kan? Artinya kunci utamanya adalah masyarakat harus menjaga disiplin, menjaga kesehatan dan imunitas masing-masing. Kalau kita tidak disiplin, artinya kita tidak ikut membantu pemerintah, membantu negara, membantu bangsa atau sesama ini untuk menurunkan mata rantai atau flattening the curve itu. Sementara ini menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan, roda ekonomi dan segala sesuatunya bisa bergerak normal kembali. Jadi saat ini ya kita harus beradaptasi dengan new normal. Itu saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Marcella Djalianty. Mungkin Bung Coki ada himbauan buat teman-teman tentang bagaimana kita memerangi COVID-19 ini. Silakan. Yang pertama adalah kita harus jadi orang yang taat dan disiplin. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri masing-masing sebagai sebuah bangsa. Salah satu kualitas yang paling sulit kita miliki sebagai bangsa Indonesia adalah kedisiplinan. Padahal kedisiplinan dan ketekunan itulah yang membuat kita keluar daripada perbudakan penjajahan ratusan tahun yang lalu. Nah, kenapa roh itu nggak ada sekarang atau berkurang? Berarti dengan adanya pandemi ini, seperti rekan saya tadi Olivia katakan, kita mesti belajar mengambil hikmah. Jadi taat dan disiplin adalah kuncinya. Apapun anjuran pemerintah kita mesti percaya. Yang kedua adalah kita tidak perlu menjadi apatis di saat seperti ini. Artinya Anda boleh menyukai 1-2 orang, Anda boleh tidak menyukai banyak orang, mereka otoritas atau bukan. Tetapi kali ini kita terpaksa harus mengikuti apa yang benar. Oleh sebab itu jangan apatis terhadap pemerintah, itu saran saya. Baik, kalau Olive ada? Kalau saya sih melihat ini satu-satunya yang harus kita lakukan yang menjaga kesehatan diri kita sendiri. Karena manusia atau masyarakat itu adalah garda terdepan. Kalau kata Ketua Gugus Tugas ini bukan perawat yang garda terdepan, tapi masyarakat. Karena pada saat kalian bisa menjaga kesehatan, kalian tidak perlu ke dokter dan tidak menyibukkan perawat gitu. Jadi kalau tadi saya kembali ke wabah ini kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah ini wabah siklus 100 tahunan. Kalau 100 tahun lalu nih 2020 COVID, 1920 itu ada wabah influenza yang 100 juta orang meninggal, 100 juta flu Spanyol. 100 juta orang terjangkit di dunia, mungkin 50 juta meninggal, dan sebelumnya itu ada juga wabah kolera 1820 dan 1720 ada wabah taun yang di Prancis di Marseille, kota Marseille. Dan itu rasanya setiap 100 tahunan memang ada wabah gitu, dan kita harus membaca itu, membaca siklus alam dan
Artinya orang masyarakat Indonesia kan kembali lagi kepada sekarang ini yang dilakukan, mungkin kemarin membagikan DPR membagikan bantuan empon-empon gitu, apa yang juga dilakukan Presiden kepada 2 pasien yang pertama terjangkit di Bekasi apa di mana tuh, di Depok itu juga setelahnya membagikan pasien empon-empon. 010203. Iya, jadi artinya kita bagaimana sebagai masyarakat menjaga diri, masuk asupan yang sehat-sehat. Karena masyarakat Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan, mungkin mulai menanam yang apa yang bisa ditanam, jadi tanaman itu mungkin diganti dengan apa yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi. Karena kalau zaman dulu ada program warung hidup, apotek hidup, saya rasa kalau itu dijalankan terus, kita hidup sekarang. Ada COVID, ada lockdown, ada apa, kita tenang aja, kita bisa apotek hidup, kita mempunyai warung hidup, bisa hidup untuk makan gitu. Dan kemudian yang harus dijaga yaitu tadi, jangan panik, jangan takut, dan hati tetap gembira. Itu yang paling penting. Baik, ya terima kasih sekali lagi buat Coki Sitohang, Olivia Jilianti, dan Marcella Jilianti. Semoga semua kita tetap sehat. Ya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, demikianlah tadi diskusi kita tentang dukungan selebritis dalam memerangi COVID-19. Perang melawan COVID-19 belum usai. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kontribusi, dan tanpa adanya kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat. Yakin dan percayalah bahwa Indonesia bisa mengatasi atau keluar dari krisis pandemi ini. Virus COVID-19 tidak mengenal usia tua dan muda, tidak mengenal gender laki dan perempuan, dan tidak mengenal status sosial. Siapapun bisa terpapar oleh virus ini. Oleh karena itu, mari kita fokuskan energi kita untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat. Ya, pemirsa, tadi kita sudah saksikan bagaimana rekan-rekan selebritas sudah memberikan tanggapannya dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, tadi ada beberapa statement juga dari Coki Sitohang menyatakan bahwa dia percaya kebijakan pemerintah adalah yang terbaik. Semua kegiatan utama dilakukan bisa di rumah. Nah, tidak ada satu orang pun yang luput dari pandemi ini. Ini adalah wujud yang harus kita hadapi bersama. Penyebaran virus corona adalah sebuah fakta bahwa virus ini tidak memandang siapa korbannya, siapa saja bisa terkena. Demikian juga tadi Olivia Jilianti juga menyatakan bahwa pandemi yang dihadapi saat ini membangkitkan semangat gotong royong masyarakat. Kita harus mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi, mengajarkan hidup bersih. Dan salah satu hikmah dari pandemi ini adalah kembalinya alam menjadi lebih bersih. Tetap jangan panik, jangan takut, dan hati harus tetap gembira. Tadi juga ada dari Marcella Jilianti juga menyatakan bahwa industri kreatif memang paling terdampak. Salah satu yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Teman-teman selebritas juga gencar menggalang dana untuk masyarakat terdampak COVID-19. Nantinya akan ada konser amal yang akan diselenggarakan oleh para seniman Indonesia atau para selebritas Indonesia untuk membangun kebersamaan dan menebar rasa kepedulian kepada sesama. Nah, kita harus menyebarkan informasi yang benar. Kunci utama mengatasi pandemi ini menurut Marcella adalah disiplin masyarakat untuk menjaga kesehatan. Saat ini kita juga harus beradaptasi untuk menghadapi the new normal. Dan pemirsa, demikianlah tadi. Jadi beberapa selebritas kita juga menyatakan bahwa yang paling penting adalah untuk tetap mengambil hikmah dari setiap kejadian, terutama pandemi COVID-19 di Indonesia, dan tetap disiplin dalam mematuhi aturan dari pemerintah. Demikianlah spesial report untuk kali ini. Sampai jumpa.